Hai men, jumpa lagi sama Mister Akang. Kali ini Mister Akang akan mengingatkan kepada kalian kepada masa lalu. Kalian masih ingat tentu waktu kita kecil dulu bahwa ada sebuah permainan yang dilakukan oleh tangan kita sendiri. Ya, salah satunya Akang masih ingat. Ya, kalau di kampung Akang itu dulu suka begini. Dog bidahu dulang deling nyamplung, dog ajeng tahu ditampiling nangtung. Nah, dia berdiri begini. Ada juga yang seperti ini, di dalamnya ada isinya apa enggak gitu kan. Ya, wa ilung minal gacret. Nah, banyaklah sebuah permainan. Ada juga yang kacang panjang, yang panjang jadi, yang kacang pendek, yang pendek jadi begitu. Nah, ini adalah sebuah hal yang menarik buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mister Akang. Sahabatku semua, kita tahu bahwa pada zaman dahulu tidak ada sebuah alat permainan atau mainan untuk anak-anak, sehingga orang-orang tua terdahulu memberikan edukasi permainan dan membahagiakan anak-anak dengan sesuatu yang ada, yang bisa ditemukan oleh pola pikir orang tua kita dulu untuk mengajarkan anak-anaknya. Salah satu contohnya adalah agar anak-anaknya berbahagia, maka diajak bermain dengan cara memberikan permainan dari anggota tubuhnya sendiri. Setelah kesini kan banyak sebuah permainan ya, banyak lagi, dan apalagi sekarang udah zamannya modern lah, udah zaman elektronik, semua permainan bisa ditemukan di handphone. Kalau zaman dulu sebelum ada apa-apa itu, permainan oleh orang tua kita diciptakan atau didesain dari tangan, contohnya dari tangan lah. Waktu kalian kecil masih tahu tentunya, masih ingat ya, ada permainan yang kayak gini nih, ini posisi tangannya tengkurap begini dengan mengepal. Semua anak-anak ngumpul tuh, posisi tangannya diginiin, maka bilang dog bidahu dulang deling nyamplung, dog ajeng tahu ditampiling nangtung. Berdiri tuh, nanti yang sampai terakhir kagak berdiri itu yang kalah. Ada juga permainan yang lainnya yang seperti kita tahu, kalau sweet itu sudah biasa ya, untuk menentukan siapa pemenang dengan cepat mengadu jari. Nah, ada juga permainan-permainan yang lainnya yang diciptakan atau didesain oleh orang tua kita untuk mengajarkan dan membahagiakan anak-anaknya pada saat zaman dulu. Zaman belum ada bentuk permainan ya, ada yang main apa namanya, kacang panjang, yang panjang jadi begini nih, kacang pendek, yang pendek jadi begini tangan. Nah, itu luar biasa orang tua kita ya, menciptakan sebuah permainan-permainan edukasi dari tangan yang dimiliki oleh kita semua agar anak-anaknya bahagia. Dan ada juga sebuah permainan yang kadang-kadang kocak, kayak seperti ini aja nih. Nah, ini kan sebuah permainan. Kadang-kadang tangan juga dibikin kayak kepiting seperti ini dulu kan. Masih ingat ya, waktu masih kecil dulu dibikin kepiting kayak gini nih. Nih tuh ya, kitik 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 kitik. Nah, itu adalah salah satu trik dari orang tua kita untuk membahagiakan kita sebagai anaknya. Dan kadang-kadang hanya saja kita tidak tahu, ternyata itu adalah sebuah amanat dari orang tua kita, bahwa ketika kita tidak memiliki apa-apa, maka kita memiliki kedua tangan ini untuk merubah segala-galanya. Karena orang tua kita dulu mengajarkan seperti itu sebenarnya ya. Ketika tidak punya mainan, orang tua kita pertama kali mengajarkan bermain kepada kita dengan kedua tangan ini. Kalian masih ingat kalau main bayang-bayang tangan itu seperti ini, maka ini akan jadi burung elang di bayangannya ya kan. Kalian ingat juga seperti ini, maka akan jadi di bayangannya akan jadi kelinci seperti ini nih ya. Tik tik tik. Nah, banyak hal lagi tentunya yang seperti ini ya. Nah, banyak hal lagi tentunya yang diajarkan oleh orang tua kita dulu ya, untuk permainan-permainan yang didesain dan dipolakan oleh orang tua kita dari kedua tangan ini. Nah, ini adalah satu hal bagaimana kita bisa mengambil hikmah daripada apa yang diberikan oleh orang tua kita dulu kepada kita. Ini adalah sebuah contoh bahwa kehidupan ini memang akan bisa berubah dengan kedua tangan manusia di alam ini.
baik dengan kebahagiaan maupun suka dan duka, itu berada di tangan manusia ini untuk mendesain alam ini ya. Sekalipun memang takdir yang maha kuasa yang telah menentukan, tetapi dominan manusia yang tinggal di alam inilah yang harus menjaga alam ini. Dengan kedua tangannya alam ini bisa rusak, tapi dengan kedua tangannya juga alam ini bisa lestari. Maka kita sebagai manusia yang dititipkan kedua tangan, yang memiliki kehebatan dari dua tangan ini, maka kita punya tanggung jawab penuh untuk menyelamatkan dunia ini. Salah satu contoh sekarang penghijauan sudah kurang, mari kita lakukan dengan kedua tangan ini. Penghijauan di mana-mana harus kita lakukan bersama-sama. Salah satu contoh sekarang sampah sudah tidak bisa dikendalikan, mari kita lakukan oleh kedua tangan ini dengan senantiasa bisa mengurangi setiap pengeluaran sampah dari setiap harinya, baik dari diri kita, dari rumah kita, dan dari tempat kerja kita serta tempat yang lainnya. Nah, ini adalah satu hal edukasi kehidupan alam untuk kita semua, bahwa kedua tangan kita ini sangat berperan penting ya dalam kehidupan. Untuk itu amanat dari orang tua kita dulu harus kita jaga, harus kita jalankan, bahwa mereka memberikan kita contoh permainan dengan kedua tangan ini, itu artinya mereka mengajak kita bahagia dengan kedua tangan ini. Lalu bagaimana mereka memberikan contoh bagaimana tangan ini menjadi sebuah kebahagiaan untuk kita, itu artinya kita harus selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan kedua tangan kita ya, baik dengan harta yang kita miliki dari hasil bekerja atau yang kita miliki selain daripada harta. Maka semuanya yang kita berikan kepada sesama adalah satu hal yang baik, yang akan membuahkan hasil kebaikan di hadapan Yang Maha Kuasa. Dan orang tua kita dulu mengajarkan kita bermain dengan kedua tangannya ini, selain daripada tidak adanya dulu alat permainan, maka itu sebuah pesan sebenarnya dari orang tua kita, bahwa kita harus mencoba selalu menciptakan dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain dengan kedua tangan kita ini.